Perhatikan apa yang Pak Ustadz sampaikan, sebentar kasih pertanyaan. Ya, oke? Yang ikut, ayo buka saja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata mawaddah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bersama para pengusaha saya, adik-adik yang insyaallah semua kita dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekitar 1500 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia biasa, tapi beliau sangat luar biasa. Beliau manusia seperti kita, kakinya dua, dia tangannya juga dua, punya dua mata, punya satu kepala, jalannya sama dengan kita, punya hidung, punya telinga. Beliau sama seperti kita, tapi sangat luar biasa. Bahkan kalau Allah suruh kita sholat, Allah sholat atau tidak? Tidak. Allah perintahkan sama kita puasa, Allah puasa atau tidak? Tidak. Allah perintahkan sama kita zakat, Allah zakat atau tidak? Tapi saat Allah perintahkan kepada kita untuk bersolawat sama Nabi, Allah lebih duluan bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat seluruh penduduk bumi itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman atau bukan? Orang beriman. Shallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, bersolawat kalian kepada Nabi. Kenapa begitu mulianya Nabi? Bahkan ketika Nabi dilahirkan, seluruh penduduk bumi itu ikut bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diperingatkan maulid ini, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Bahkan juga kita maulid di setiap hari, di setiap waktu, bahkan dalam sholat juga kita diperintahkan untuk bersolawat. Di mana? Pada saat kita tahiyat. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita semua. Kalau tadi kita hanya menyaksikan adik-adik kita, anak-anak kita bersolawat, sekarang kita semua ikut bersolawat. Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah, adik-adik sekalian. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 bulan tahunnya, ada yang tahu tahun apa disebut? Tahun gajah. Tahun itu disebut tahun gajah karena pada tahun itu ada pasukan gajah. Pasukan gajah dari kerajaannya siapa? Raja siapa ya? Abraha. Raja Abraha. Pasukan gajah dari kerajaan Abraham ingin menyerang Ka'bah. Makanya tahun itu disebutlah tahun gajah pada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh penduduk bumi, penduduk langit dan bumi bersolawat bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bergembira atas kelahiran Nabi. Pamannya Nabi Abu Thalib bergembira atas kelahirannya Nabi. Semua bergembira atas kelahirannya Nabi. Tapi kenapa masih ada di antara kita yang tidak mau bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekalian, perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu saat dalam kandungan, usia 2 bulan di kandungan, 2 bulan di kandungan, wafat ayahnya. Kamu kata Pak Isa, Nabi 2 bulan di kandungan meninggal bapaknya. Jadi kita bersyukur kita masih punya bapak. Tidak sampai di situ. Setelah Nabi lahir, setelah Nabi Muhammad lahir, 6 tahun meninggal lagi ibunya Nabi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu, umur 6 tahun statusnya sudah yatim piatu. Jadi begitu, setiap Allah memberikan ujian. Jadi kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, itu Allah pasti kasih ujian. Nabi banyak ujiannya. Mulai 2 bulan ditinggalkan ayahnya. Terus umur 6 tahun ditinggalkan lagi oleh ibunya. Umur 9 tahun ditinggalkan lagi oleh kakeknya. Akhirnya Nabi ikut bersama dengan pamannya berdagang ke negeri Syam. Nabi bersama pamannya ikut berdagang umur 12 tahun. Nabi SAW umur 12 tahun ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Untuk apa? Karena itu bagian dari perjalanan hidup Nabi SAW. Begitu Nabi SAW umur 15 tahun, dilihatlah tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi. Jadi ada seorang pendeta, dia melihat ada tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil, bahwa ciri-ciri seorang nabi terakhir itu yang bernama Ahmad, dia akan digaungi awan. Jadi nabi naik onta, nabi ke kiri, awannya ikut ke kiri. Nabi ke kanan, awannya ikut ke kanan. Nabi maju, awannya ikut maju. Lalu pas ditanya siapa namanya, namanya Muhammad. Cocok nih. Berarti yang disebutkan di dalam Injil yang akan menjadi nabi terakhir itu sudah muncul, yaitu namanya Muhammad. Dalam Al-Quran juga disebut Ahmad, bahwa nabi yang terakhir itu adalah namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, karena tanda-tanda kenabian tersebut, akhirnya berkatalah pendeta sama paman Nabi Abu Thalib, Abu Thalib, cepat kau pulang, bawa Muhammad dari sini. Karena kalau dilihat sama orang Yahudi, dia akan dibunuh. Lama ditunggu ini Muhammad, sudah ditunggu-tunggu kehadirannya Muhammad. Makanya Nabi dibawa kembali pulang ke Mekah. Jadi Nabi SAW dibawa kembali pulang ke Mekah. Tumbuhlah besar Nabi menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda yang baik, pemuda yang jujur dalam berdagang. Hingga pada akhirnya umur 25 tahun Nabi bekerja dengan seorang wanita saudagar kaya, seorang janda kaya namanya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu istri Nabi yang pertama, seorang saudagar kaya, umurnya 40 tahun. Nabi Muhammad umurnya 25, sedangkan Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Akhirnya menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah. Di usia Nabi yang ke-40 tahun, di usia Nabi yang ke-40 tahun, Nabi melihat bagaimana keadaan orang Mekah. Orang Mekah menyembah patung, zina di mana-mana, anak perempuannya dia bunuh, dia jual beli anak, dia berjudi. Karena kegelisahan tersebut, akhirnya Nabi pergi ke sebuah gua. Nabi berdiam diri di gua, merenung di gua Hira selama 3 hari. Tidak kemana-mana Nabi, tidak makan, tidak minum di gua Hira. Tapi dia termenung melihat kondisinya ini penduduk Mekah. Sampai datanglah di hari itu, pada tanggal 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi, saya tidak bisa Jibril. Diperintahkan Nabi, Iqra ya
ketika diperintahkan yang ketiga, Iqra ya Muhammad, Nabi membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Pada hari itulah Nabi SAW dilantik menjadi seorang nabi, dilantik menjadi seorang rasul, khataman nabiyyin, penutup di antara para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW. Saat malam itu juga Nabi pulang dari tempat rumahnya. Assalamualaikum, dibukakan oleh istrinya Siti Khadijah. Nabi menggigil, minta diselimuti oleh Khadijah. Nabi 3 hari 3 malam tidak pulang, minta diselimuti sama Khadijah. Apa kata Khadijah? Khadijah tidak tanya dari mana. Khadijah tidak tanya 3 malam 3 hari kau kemana, tidak. Khadijah sami'na wa ata'na, dia ikuti dan dia taati perintah kami, dia selimuti Nabi. Jadi Siti Khadijah sami'na wa ata'na, dia ikuti saja perintah Nabi. Kenapa? Karena tidak ada rasa sangka buruk, tidak ada prasangka buruk dari seorang istri kepada suami. Jadi hikmah yang pertama yang kita dapat pada malam hari ini, bahwa Nabi SAW dalam rumah tangganya itu tidak pernah ada sangka buruk. Jadi kalau mau rumah tangga kita seperti rumah tangga Nabi Bapak Ibu, coba kita contoh Nabi, coba kita contoh Siti Khadijah yang bahkan suaminya 3 hari 3 malam tidak pulang, tapi tidak berprasangka buruk sama suami, diselimuti. Lalu kemudian tadi cerita bahwa Nabi telah menerima wahyu yang pertama. Orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Siti Khadijah, langsung mengimani Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa itu Rasulullah begitu dimuliakan? Bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang Nabi, Rasulullah itu sudah digelar seorang Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi ketika Ka'bah itu direnovasi, diturunkannya Hajar Aswad, begitu Ka'bah selesai mau dinaikkan, 4 suku yang ada di Mekah ini rebutan, saya yang paling berhak menaikkan Hajar Aswad pada tempatnya. Yang ini dia tidak, saya lebih berhak. Akhirnya dibikin perjanjian, siapa yang datang paling pertama besok melewati Ka'bah, dia orang yang berhak menaikkan Hajar Aswad. Singkat cerita, besoknya ternyata Muhammad yang pertama tiba. Akhirnya keempat suku bilang, Muhammad, kalau begitu itu hakmu. Tapi lihat Bapak Ibu, kebijaksanaannya Nabi Muhammad, kecerdasannya Nabi Muhammad menyelesaikan konflik ini. Apa kata Nabi? Ini sorban saya. Nabi letakkan sorbannya, sorban bersegi 4. Nabi letakkan Hajar Aswad di atas. Nabi perintahkan kepala suku yang ini pegang sudut yang 1, pegang sudut 2, pegang sudut 3, dan pegang sudut 4. Keempat suku tersebut mengangkat dan menyimpan Hajar Aswad di tempat semulanya tanpa ada konflik. Lihat betapa cerdasnya Nabi menyelesaikan konflik. Makanya Nabi SAW itu memiliki sifat wasyawirhum fil amr, yaitu bermusyawarah dalam hal apapun. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sampai situ pada Nabi? Tidak. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, bukannya Nabi bisa santai, tapi bertambahlah tanggung jawab Rasul. Nabi itu selain kepala rumah tangga, dia juga pedagang. Selain pedagang, dia juga adalah panglima perang. Nabi itu selain panglima perang, dia juga Menteri Keuangan. Selain Menteri Keuangan, Rasulullah itu ketua pengurus masjid. Semua Rasulullah lakukan. Untuk apa? Bukan Rasulullah ragus, bukan Rasulullah mau ada semua jabatan, tidak. Rasulullah mau mengajarkan sama kita. Rasulullah mau mengajarkan kita bagaimana menjadi pedagang yang baik. Coba kita contoh Rasulullah. Bagaimana menjadi panglima perang yang baik, bisa kita contoh Rasulullah. Bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik, kita contoh Rasulullah. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kita contoh
Sungguh ada tauladan contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau mau hidup kita baik, mau hidup kita dapat keberkahan dunia akhirat, kita contoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan 4 sifat Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kehidupan sosial kita. Saya yakin kalau kita semua di sini bagus ibadah kita, insya Allah sholat kita sudah bagus, puasa kita bagus, pokoknya hubungan kita dengan Allah sudah bagus. Tapi percuma ada orang yang bagus hubungannya dengan Allah tapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena jelek hubungannya sesama manusia. Ada orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, tapi kerjanya fitnah, mencaci maki, akhirnya tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang menuntut atas perbuatannya. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, kalau mau hidup kita seperti Nabi, hidup kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat, coba kita ikuti 4 sifat Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sifat Nabi itu yang pertama lintalahum. Nabi itu lemah lembut hatinya. Nabi tidak suka marah. Nabi lemah lembut hatinya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menggunakan lisan dan hatinya untuk menyakiti orang. Nabi tidak pernah pakai tubuhnya, tangannya, apapun yang ada dalam tubuhnya untuk melukai orang. Nabi tidak pernah menyakiti saudaranya. Kenapa? Karena Nabi memiliki kelemahan dan kelembutan hati. Yang kedua, fa'fu anhum. Rasulullah itu punya sifat pemaaf. Jangankan orang yang punya kesalahan kecil, penduduk Taif, orang yang melempari Nabi, dicaci maki Nabi, dihinakan Nabi, dilempari pakai batu, dilempari pakai kotoran, sampai menangis Fatimah anaknya Nabi, membersihkan luka-luka yang ada pada wajah Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Datang malaikat Jibril, Muhammad, kalau kau mau itu penduduk Taif, saya balikan dia dulu, saya timpakan dia dulu. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Orang-orang Taif itu belum tahu saya ini siapa. Dia belum tahu kalau saya ini Rasul. Tapi maafkan. Bahkan bukan cuma memaafkan, wastaghfir lahum. Nabi itu bukan cuma memaafkan orang, tapi juga memohonkan ampun. Jadi penduduk Taif bukan cuma dimaafkan sama Nabi, akan tapi memintakan ampun. Nabi doakan dia. Setelah Nabi berlemah lembut dan memaafkan, memohonkan ampun, wasyawirhum fil amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bermusyawarah dalam hal. Nah, inilah kalau kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial kita, bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, bagaimana kita berkehidupan di kantor yang baik, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana kita berdagang yang baik. Coba kita contoh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Jangankan kita, Bapak Ibu, orang-orang Muslim membuat buku yang judulnya 100 tokoh paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Siapa orang pertama? Menobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 dalam perubahan dunia. Itu bukan kita, bukan orang-orang Muslim, itu orang-orang Muslim. Menobatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 di dunia. Nah, di akhir hayat beliau, di akhir kehidupan beliau, Nabi SAW ketika sakit, tidak memikirkan warisan. Nabi saat sakit tidak lagi pikirkan tanah. Nabi tidak pikirkan rumah. Nabi tidak pikirkan anaknya, cucunya, tidak. Apa kata Nabi? Nabi cuma memikirkan bagaimana umatnya. Ketika Nabi didatangi sama malaikat Israel dan Muhammad, waktunya saya mau cabut nyawamu.
sama saya, rasa enak yang Allah kasih sama saya berumat, supaya umatku tidak ada yang kesakitan saat sekarang umat. Bayangkan, ini masih ingat kita umatnya. Nabi akan ingat umatnya yang hidup pada hari ini. Nabi akan akui kita semua sebagai umatnya. Nabi akan akui bahwa di Masjid Al-Kautsar pernah merayakan Maulid, pernah mengingat dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hidupnya Nabi cuma menyebut kalimat ummati. Hingga Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, kembalilah engkau dalam keadaan baik. Ij'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kalian orang-orang yang soleh, termasuk Nabi. Wadkhuli jannati, masuklah kalian di dalam surga. Di akhir hayatnya beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mendoakan kita, hanya menjadi umatnya bagaimana caranya supaya umatnya selamat.